Nah, ini menarik nih sahabat properti. Jadi ini yang perlu Anda ketahui untuk untuk yang pemula ya, bagi pemula, developer pemula yang baru terjun, hati-hati karena udah ada 4 teman kita developer yang sudah terjun bebas berhutang ke sana kemari bermaksud menjadi developer perumahan supaya mendapatkan income yang berlebih jadi pengusaha, tetapi malah berhutang. Nah, ini penyebabnya apa, ini akan kita bahas. Oke. Nah, sahabat properti, bagi pemula-pemula kelemahannya adalah satu, sahabat properti, apabila ketemu tanah yang murah, menarik menurut pendapat mereka, mereka langsung eksekusi. Dan mirisnya lagi sahabat properti, tanah yang dibeli itu dari uang berhutang. Nah, ini yang berbahaya sahabat properti. Dia teman-teman kami ada 4 orang, ada 3 orang yang telah melakukan hal seperti itu. Jadi ada yang berhutang 1 miliar, 500 juta, 300. Nah, ada yang 100 juta, ini tergantung kondisi tanahnya. Nah, kebanyakan mereka ini pemula yang belum tahu apa-apa, sehingga berani sekali mengeksekusi tanah padahal mereka tidak punya uang tunai. Mereka berhutang ke bank, menggadaikan sesuatu, sertifikat yang ada, bisa juga dari pihak lain. Nah, ketika mereka berhutang lalu mereka bayarkan uang dalam bentuk uang tunai, mereka berhutang maksudnya, lalu mereka membeli tanah dalam bentuk cash. Nah, itu persoalan yang salah itu di situ sahabat properti ya. Kenapa kami katakan salah? Karena begitu dia telah berhutang ke bank, berarti bulan depannya pada saat itu mereka sudah mulai mengangsur. Nah, mulai mengangsur ya, karena memang sudah mulai aja uang yang sudah diambil ya sudah mulai mengangsur. Nah, spekulasi rendahan seperti ini terlalu berani, tapi tidak tidak berpikir secara realistis. Nah, kenapa kami katakan demikian? Karena tanah lokasi yang akan dibayar oleh mereka untuk bikin perumahan itu belum tentu juga seperti yang mereka harapkan. Bagaimana, apakah konsumennya ada, apakah di sana lahan tanahnya diberi itu izinnya mudah, dan bagaimana sistem jalan kondisi lapangan, mereka belum tahu sebenarnya. Jadi main tebak-tebak saja. Taruhlah sebenarnya lokasinya bagus dan oke, strategis, tapi bagaimana dengan market pasar? Bagaimana dengan calon konsumen, itu yang penting. Nah, ironisnya ketika setelah berhutang ke bank, Anda harus ngangsur per bulan, sementara tanah yang Anda beli itu belum bisa diapa-apain, belum bisa dieksekusi, belum bisa dijual. Kenapa? Karena untuk tanah yang bisa dijadikan perumahan itu banyak sekali banyak sekali yang harus kita lakukan sahabat properti. Pertama, tentu tanah tersebut harus dibikin kapling-kaplingan. Kalau dia masih hutan rimba, kita mesti ratakan, kita mestikan alat berat. Kalau dia masih dalam banyak harus ditimbun, ya harus ditimbun. Harus bikin kapling-kaplingan, harus bikin jalan lingkungan, harus bikin rumah contoh. Nah, jadi banyak sekali sahabat properti yang jadi tidak semudah yang Anda bayangkan langsung tanahnya jadi ya. Jadi tidak semudah itu ya. Jadi nah, harapan mereka kalau tanahnya sudah dibayar, mereka aman gitu. Mereka lebih baik, lebih safety menurut pendapat mereka. Sebenarnya ada juga benarnya kalau mereka pinjam uang ke bank lalu mereka bayarkan tanahnya, itu kalau tidak ada masalah dengan tanahnya ya. Tanah itu pertama zonanya memang zona untuk pemukiman dan perumahan. Kedua, memang konsumennya sudah ada. Jadi Anda bikin tanah, calon konsumennya sudah ada, itu juga
nggak ada masalah Anda melakukan spekulasi tingkat tinggi. Tapi ketika calon konsumennya belum jelas, peruntukan zona bangunannya juga belum jelas, apakah boleh di sana untuk pemukiman apakah tidak, nah itu persoalan nantinya. Setelah Anda bayar tanahnya lunas, ternyata izin dari Pemda tidak keluar atau calon konsumennya tidak ada. Nah ini kan persoalan. Anda harus bayar. Nah ini banyak sekali persoalan-persoalan seperti itu sahabat Properti. Jadi itu yang membuat orang seharusnya jadi pengusaha itu ada duitnya, ada untungnya, tapi setelah menjadi pengusaha malah buntung karena harus berhutang lagi dan berhutang. Makanya kami pernah nyarankan kepada Anda, bari kalau kita pemula sahabat properti, jangan lakukan berhutang ke bank lalu Anda bayarkan dalam bentuk uang tunai. Lebih baik Anda melakukan kerjasama dengan pemilik lahan. Memang tidak mudah mencari kerjasama dengan pemilik lahan, tapi itu lebih safe, lebih aman, kedepannya tidak ada masalah. Nanti bisnisnya kita carikan yang tidak ada bermasalah. Oke? Nah, kalau Anda kerjasama dengan yang punya lahan, Anda tidak perlu mengeluarkan uang dahulu untuk membeli lahan. Yang jelas, uang yang ada bisa kita gunakan untuk perataan lingkungan lahan, pembersihan lahan, bikin jalan lingkungan, dan bikin urus-urus perizinan dan rumah contoh. Itu salah satu ya. Tapi ya ini, kalaupun Anda melakukan spekulasi tingkat tinggi, meminjam uang dari bank untuk membeli lahan, tanah, untuk jadikan, saran kami jangan untuk bikin lokasi perumahan. Kenapa kami sarankan untuk tidak bikin perumahan, tapi lebih baik Anda lakukan bisnis kaplingan tanah saja. Jadi kalaupun kita minjam ke bank lalu Anda bayarkan uangnya dalam bentuk uang tunai cash kepada yang punya lahan, lebih baik kita jual kaplingan tanah, karena jual kaplingan tanah lebih mudah, efisiensi. Anda hanya modalkan tanah yang sudah diratain, sudah dikapling-kapling, ya sudah jual aja, yang penting jadi duit. Memang untungnya tidak seberapa, tapi dari segi percepatan lebih cepat. Jadi kalaupun Anda bisa aja jual kaplingan tanah itu, maunya calon konsumen itu berapa? Ada yang 200 meter persegi bisa, 300 meter persegi bisa, bawah 120 meter persegi bisa. Oke, dan tidak perlu banyak izin-izin yang lain. Jadi bisa penghematannya. Begitu sudah diratakan, begitu sudah dikapling-kapling dan di pembersihan jalan lingkungan, tanahnya sudah bisa dijadikan duit. Nah, Anda sudah bisa, kalaupun Anda minjam ke bank, Anda sudah bisa mengangsur ke bank. Jadi tidak perlu berhutang banyak-banyak, tidak perlu menunggu lama-lama, berspekulasi tapi terukur dan bisa mudah dilaksanakan. Kira-kira begitulah, spekulasi tapi mudah dalam mengeksekusi, kira-kira seperti itu ya. Ini basic sekali di sini sahabat. Berarti kita di lahan kebetulan kita dapat cok. Oke. Dan jadi kesimpulannya sahabat properti, jangan melakukan, kalaupun Anda dapat tanah yang bagus, lokasi yang oke, jangan sekali-kali Anda meminjam uang dari bank untuk membeli tanah tersebut. Lebih baik Anda bersusah payah mencari tanah yang mau dieksekusi, tapi lebih ke kerjasama yang punya lahan. Tentu tidak mudah, memang butuh perjuangan. Atau Anda beli lahan dari uang bank tapi tidak bikin perumahan, tapi lebih kepada jual kaplingan saja. Ini lebih mudah. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan silakan di komen. Berisik sekali, hari ini mulai panas. Kita berada sekarang di jembatan seberang Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda.